Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Hidayat di channel Mes and Media. Di video sebelumnya tuh kita sudah membahas tentang salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia. Nah, di video kali ini tuh kita akan bahas lagi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia. Beliau adalah Muhammad Hatta. Nama yang selalu kita dengar ketika berbicara tentang kemerdekaan Indonesia adalah Soekarno. Tapi ada satu tokoh yang tak pernah mencari sorotan, namun pemikirannya menjadi pondasi bagi berdirinya bangsa ini. Seorang tokoh yang dikenal sederhana, tenang, tapi tajam dalam melihat masa depan Indonesia. Dialah Muhammad Hatta. Dialah Muhammad Hatta, sang proklamator yang menolak kekuasaan berlebihan dan lebih memilih hidup sebagai warga biasa setelah jabatannya usai. Siapakah sebenarnya Muhammad Hatta? Dan bagaimana perjalanan hidup yang membentuknya menjadi negarawan berintegritas tinggi? Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Ia berasal dari keluarga terdidik dan religius yang menanamkan disiplin serta kecintaan pada ilmu pengetahuan sejak kecil. Hatta dikenal pendiam, tekun membaca, dan tertarik pada persoalan sosial sejak usia muda. Saat remaja, ia aktif dalam berorganisasi, organisasi pemuda, dan mulai mengenal gagasan kebangsaan. Pendidikan membawanya ke Belanda, tempat ia memperdalam ilmu ekonomi dan memperluas pandangannya tentang kolonialisme serta perjuangan kemerdekaan. Selama di Belanda, Hatta tidak hanya sibuk belajar, tapi juga aktif memimpin Perhimpunan Indonesia. Di sanalah ia menyampaikan gagasan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hak yang harus diperjuangkan. Pandangannya kritis dan tegas, membuat pemerintah kolonial mengawasinya. Ia beberapa kali ditangkap, namun tetap menolak diintimidasi. Di pengadilan, Hatta dan berani berpidato dan menyatakan bahwa ia tidak takut mati demi kemerdekaan bangsanya. Pidatonya sampai sekarang dianggap salah satu pidato politik paling bersejarah. Setelah kembali ke tanah air, aktivitas politik Hatta semakin dianggap ancaman. Ia kembali ditangkap dan dibuang ke Boven di Goel, lalu ke Banda Neira. Meski dalam pembuangan, Hatta tidak berhenti berkarya. Ia membaca, menulis, dan berdiskusi dengan para pejuang lainnya. Dari tempat terpencil, itulah lahir banyak gagasan yang kelak membentuk struktur politik Indonesia secara merdeka. Sikap Hatta yang tenang dan intelektual membuatnya dihormati. Pada masa pendudukan Jepang, Hatta kembali ke panggung nasional bersama Soekarno. Ia menjadi tokoh utama dalam mempersiapkan kemerdekaan. Hatta ikut menyusun dasar-dasar negara dan strategi politik agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa merdeka. Pada 17 Agustus 1945, namanya tercatat sebagai wakil presiden pertama Indonesia, sekaligus proklamator bersama Soekarno. Dalam berbagai rapat penting, Hatta sering menjadi penyimbang, membawa analisis nasional di tengah kondisi yang penuh tekanan. Walaupun pejabat sebagai wakil presiden, Hatta dikenal sangat sederhana. Ia hidup tanpa kemewahan dan sering menolak fasilitas negara. Integritasnya terlihat jelas ketika ia memutuskan mundur dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956 karena tidak sepakat dengan arah politik saat itu. Tidak ada drama, tidak ada ambisi kekuasaan. Hatta memilih kembali menjadi rakyat biasa, menulis dan berkegiatan akademik. Sikap ini membuatnya dihormati sebagai teladan moral dan politik Indonesia. Hatta bukan hanya proklamator, tetapi juga pemikir ekonomi dan sosial. Gagasannya tentang koperasi menjadi landasan ekonomi kerakyatan Indonesia. Ia percaya bahwa ekonomi harus dikelola bersama, bukan hanya untuk keuntungan segelintir orang. Selain itu, etika, kejujuran, dan kesederhanaan selalu menjadi ciri khas pemikirannya. Hingga akhir hayatnya, pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta tetap dikenang sebagai negarawan jujur yang tidak pernah menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk memperkaya diri. Muhammad Hatta mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dilakukan dengan teriakan keras, tetapi juga dengan pikiran jernih, konsistensi, dan integritas.
Dari ruang pengasingan hingga meja perundingan, ia tetap menjadi pribadi yang rendah hati, namun tegas dalam prinsip. Di tengah dunia yang semakin cepat berubah, sosok Hatta mengingatkan kita bahwa nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan keberpihakan pada rakyat adalah fondasi penting dalam membangun bangsa. Semoga kisah hidup terus menginspirasi untuk kita semua berkarya dengan hati dan berjuang demi masa depan Indonesia lebih baik. Sekian dari saya, sampai bertemu kembali di video-video yang akan kami tayangkan di Mes Media. Sampai jumpa.